Dua penjual sate rangkap pengedar ganja ditangkap polisi di Medan. Sejumlah jurnalis di Gunung Sitoli divaksin. Berburu lemang khas Mandailing untuk berbuka puasa. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi, kami juga akan menghadirkan beragam informasi menarik lainnya. Bersama saya Ari Mustika, pemirsa, inilah Sumut Hari ini Malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, diduga jadi bandar ganja, dua penjual sate bersama seorang rekannya ditangkap polisi di Medan. 40 kg ganja siap edar disita petugas sebagai barang bukti. Terungkapnya jaringan pengedar narkotika jenis ganja melibatkan dua pedagang sate berawal dari ditangkapnya seorang kurir inisial IR di Jalan Binjai, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat malam lalu oleh petugas yang menyaru sebagai pembeli. Dari penangkapan tersangka, petugas menyita barang bukti seberat 2 kg ganja kering siap edar. Setelah dilakukan pengembangan di kontrakan pelaku, petugas kembali menyita barang bukti ganja kering seberat 38 kg yang dikemas dalam 38 bal, sehingga total 40 kg ganja siap edar disita petugas. Kepada petugas, tersangka mengaku barang haram tersebut milik dua pedagang sate inisial SL dan MF. Memancing agar kedua pedagang sate keluar dari sarangnya, petugas mengiming-imingi uang 10 juta rupiah untuk membeli ganja kering tersebut. Keduanya ditangkap saat melakukan transaksi kepada petugas di rumah kontrakan tersangka IR di Jalan Binjai, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Wakapolres Tabes Medan AKBP Irsan Sinuhaji dalam keterangannya Sabtu siang mengatakan barang haram tersebut dikirim dari Kabupaten Madinah dan akan diedarkan di Medan. Pada sebuah rumah dari salah satu pelaku ditemukan kembali barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 38 bal. Jadi total dari transaksi awal sampai dengan penggeledahan 40 bal yang dapat ditemukan. Selain menyita barang bukti ganja, petugas juga menyita sepeda motor dan uang diduga hasil penjualan ganja. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, pasangan suami istri terekam CCTV saat membuang diduga narkoba jenis sabu di sebuah toko di Jalan Yosudarso, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Pemilik toko mencurigai keduanya saat menemukan bungkusan sabu di tumpukan barang. Inilah detik-detik saat seorang wanita membuang bungkusan plastik diduga sabu di sebuah toko grosir di Jalan Yosudarso, Teluk Nibung, Kota Tanjung Balai. Sebelumnya dicurigai pasangan suami istri masuk ke dalam toko dengan berpura-pura belanja. Pelaku terlihat membuang bungkusan plastik. Kecurigaan pemilik toko bertambah saat terduga pelaku bersalaman dengan suaminya. Barang bukti sabu ini terbongkar setelah pemilik toko menemukan benda plastik berisi butiran kristal, diduga sabu di tumpukan barang. Barang tersebut sempat ia sita sebelum diserahkan kepada polisi. Dia datang niatnya untuk belanja, beli bahan ini. Mungkin udah ada janji transaksi atau apa, saya pun kurang tahu ya. Mereka sengaja lengah-lengah, kan saya ambil sini, sebegitu balik badan dia lemparkan barangnya langsung. Gitu. Kok tahu ini sabu-sabu kak? Tahu, saya curiga. Memang saya suaminya, saya tahu dia bandar suaminya. Tahu kak itu sabu-sabu atau gimana? Tahu. Ada nggak kakak pegang atau gimana? Ceritanya gimana? Ada, saya pegang. Kenapa kakak pegang ini sabu-sabunya? Karena mereka tak dapat. Jadi saya cari apa yang dilemparnya itu, saya curiga. Tadinya saya tak nampak dia ngelempar barang itu, cuma saya curiga salam-salaman, kok laki-laki sama laki-laki salaman, ada apa gitu kan. Rencana ada nggak bikin laporan ke pihak kepolisian kak? Ya, saya memang laporkan ini perempuan ini harus dipenjara. Kenapa dia bertransaksi di toko saya? Itu yang saya bikin emosi. Berani-berani bertransaksi di toko saya. Kalau di luar terserah lah. Pemilik toko yang merasa dirugikan telah melaporkan dan menyerahkan barang bukti kepada pihak kepolisian untuk dilakukan penyelidikan. Wanda Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, diduga tak senang akibat saling ejek, Minggu malam dua kelompok remaja kembali aksi saling serang lempar batu di jalan lintas Medan Belawan. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun sempat membuat resah bagi pengguna jalan.
Di bulan Ramadan, dua kelompok remaja saling lempar batu di kawasan Jalan Taman Makam Pahlawan, Kelurahan Belawan 1, Kecamatan Medan Belawan, Sumatera Utara. Kejadian ini sering terjadi, namun pihak kepolisian tidak bisa mengantisipasinya. Dua kelompok remaja yang tawuran tersebut saling lempar batu dan petasan, sehingga menyebabkan rumah warga rusak dan mengganggu warga yang sedang melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan. Setelah hampir 1 jam saling serang lempar batu dan petasan, dua kelompok pemuda akhirnya berhasil dibubarkan petugas kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan. Belum diketahui penyebab aksi tawuran ini, namun dua kelompok remaja yang saling serang sudah 5 kali terjadi selama bulan Ramadan. Ada seorang bapak orang papan namanya Pak Ahmad. Pak Ahmad, Nah, dia mengejar anak remaja kecil, dia terjatuh situ, tersungkur. Dan itu anaknya nggak senang. Anak Pak Ahmad tadi? Anak Ahmad tadi. Jadi dia melempar batu, lempar lah. Lempar pakai apa? Lempar pakai batu. Batu besar, Pak? Batu itu besar lah. Oh. Jadi yang tawuran ini anak mana sama anak mana, Pak? Anak orang remaja orang papan lah. Tawuran ini dia saya tahu ya. Jadi salah paham nih. Nah, nggak tahu siapa, nggak tahu saya cerita siapa. Pokoknya kejadian kronologisnya itu kejadiannya. Bapak tuh jatuh karena apa, Pak? Mengejar anak-anak kecil itu. Anak kecil kan sering perang, anak kecil remaja ini. Jadi bapak tuh mengejar, bapak tuh melarang juga dia. Bapak tersungkur dari situ, dia jatuh. Ada korban tadi, Pak? Kena lempar anak-anak? Ada. Ada ya? Nah, ada korban. Tadi bubarnya kayak mana, Pak? Hah? Bubarnya kayak mana bisa bubarnya? Korbannya ada polisi datang lah. Udah sering nih, Pak? Udah sering kali. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini. Warga berharap agar petugas kepolisian bersama petugas kecamatan dapat mengamankan aksi tawuran yang sangat meresahkan warga. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Semut hari ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, 4 unit rumah yang berada di Gang Mastur, Dusun 4, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, Minggu sore terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tiga unit rumah warga yang berada persis di dekat rumah yang dijadikan home industri spring bed yang berada di Gang Mastur, Dusun 4, Desa Dalu 10A, Kecamatan Tanjung Morawa, Kabupaten Deli Serdang terbakar. Selain menghanguskan 4 unit rumah, 2 unit mobil pick-up Daihatsu Grand Max, dan 3 unit sepeda motor hangus terbakar. Sebelumnya warga sekitar melihat adanya kepulan asap berasal dari lokasi pembuatan spring bed. Warga sekitar secara gotong royong menyiramkan air dari saluran irigasi yang berada di samping rumah yang terbakar. Api pun dapat dipadamkan warga sekitar dengan menggunakan alat seadanya. 4 unit mobil pemadam kebakaran Pemkab Deli Serdang tiba di lokasi memadamkan bara api yang saat itu masih menimbulkan asap. Belum diketahui pasti penyebab kebakaran, namun diduga api berasal dari anak-anak yang bermain petasan. Bahan-bahan pembuatan tempat tidur seperti busa dari dalam dan luar rumah yang mudah terbakar membuat api cepat membesar dan melalap rumah yang berada di dekat usaha rumahan tersebut. Apa belum tahu pasti, cuma tadi ada informasi katanya ada apa mercon, anak-anak mercon gitu. Cuma itu belum tahu, belum pasti ya. Ya tadi kita begitu dengar kabar, api langsung kita para warga langsung kita minta tolong supaya membantu lah semampu mungkin. Ada 4 rumah yang kena lah. Peristiwa kebakaran tersebut telah ditangani pihak Polsek Tanjung Morawa. Abdul Malik melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, langgar prokes berkerumunan dan tidak menggunakan masker, polisi bubarkan antrian BLT PNM Mekar. Warga mendatangi Bank BNI untuk mengambil nomor antrian Minggu malam hingga Senin dini hari.
Sorak-sorai ratusan penerima bantuan langsung tunai PNM membina ekonomi keluarga sejahtera di depan kantor Bank BNI Jalan Krakatau Medan, Sumatera Utara, Minggu malam hingga Senin dini hari. Para penerima BLT ini mengaku datang ke bank untuk mengambil nomor antrian dikarenakan rekening bank mereka diblokir sehingga uang bantuan tidak masuk. Melanggar protokol kesehatan, berkerumunan, bahkan beberapa di antaranya tidak menggunakan masker, polisi berupaya membubarkan kerumunan. Namun upaya petugas untuk membubarkan kerumunan tampaknya tidak dihiraukan warga yang mengantri. Meskipun lampu di sekitar bank dimatikan, warga masih tetap bertahan di lokasi. Salah satu penerima bantuan mengaku dirinya diberitahu pihak bank bahwasanya minggu malam ada pembagian nomor antrian. Kami dapat bantuan dari BNI ngambil antrian loh Pak, karena ATM kami mesti diblokir. Ngambil antrian berapa hari baru dibuka baru dapat duit. Gitu kami dari jam 7 nurut dia jam 12. Katanya rupanya antriannya itu kapan dibagi nomornya Bu? Ini hari malam disuruh kami semua jam 12 malam, jam 11 malam. Ternyata bagi ada 10 suruh pulang semua. Gagal ya, kami nggak mau lah pada capek. Oh, disuruh pulang? Suruh pulang jauh-jauh rumah kami. Jadi ini Ibu tetap bertahan di sini Bu? Bertahan kami biarin. Bertahan ya? Ada jam 3 pagi Pak yang datang pun ada. Diketahui BLT ini merupakan bantuan Presiden, Banpres BPUM atau bantuan UMKM yang dikhususkan kepada anggota PNM Mekar senilai 1,2 juta rupiah. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya pemirsa, dalam upaya mencegah penyebaran COVID-19 dan meningkatkan imunitas kekebalan tubuh, sejumlah jurnalis yang bertugas di wilayah kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara ikut serta untuk divaksin. Selain para pejabat publik dan tokoh agama yang telah mengikuti vaksinasi, sejumlah jurnalis di kota Gunung Sitoli, Sumatera Utara juga ikut serta dalam upaya mencegah dan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Kepulauan Nias. Jurnalis dalam melakukan tugas peliputannya di lapangan rentan bertemu dan berhadapan dengan semua orang yang mungkin tidak dikenalnya, sehingga dipandang perlu berperan penting dalam upaya meningkatkan imunitas dan kekebalan tubuh. Vaksin yang diterima oleh sejumlah para jurnalis tersebut merupakan vaksin tahap kedua setelah menjalani vaksin tahap pertama pada pekan sebelumnya. Dengan melibatkan diri sebagai peserta vaksin, para jurnalis meyakini dan semakin percaya diri dalam melakukan tugas peliputan sehari-hari, juga di saat bersama keluarga dan di lingkungan di mana tempat yang dikunjunginya. Keterlibatan para jurnalis ini merupakan wujud dalam mendukung program pemerintah pusat dan daerah. Meski telah ikut dalam program vaksinasi, para jurnalis tetap mematuhi protokol kesehatan dalam menjalankan aktivitasnya. Usai mendapatkan vaksin, sejumlah jurnalis mengajak masyarakat untuk bersama-sama perangi pandemi COVID-19, utamanya di Kepulauan Nias, sehingga perekonomian masyarakat dapat bangkit kembali. Saat ini kita sudah mengikuti vaksinasi yang tahap kedua dan sedang mengikuti observasi. Sampai saat ini saya pribadi maupun rekan-rekan yang lain masih belum mengalami atau sesuatu yang diragukan sampai saat ini. Ya, sebetulnya ini kan program nasional, jadi kita harus tetap mengikuti atau mendukung kegiatan yang sudah dilakukan oleh pemerintah untuk sebetulnya ini mengurangi penyebaran dan pencegahan coronavirus. Ya, sebetulnya sih terkait keyakinan itu sih kembali ke kita masing-masing ya, untuk bisa melakukan peliputan di beberapa tempat. Dan tapi dengan sudah ada tambahan vaksinasi, ini merupakan sebuah imun yang memang kita butuhkan saat ini. Augo Manozeka melaporkan untuk Eva Rina TV. Sumut hari ini akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, warga Kota Medan mempunyai kebiasaan saat berbuka puasa dengan menyantap kue sebagai menu pembuka. Salah satu panganan yang kerap dicari adalah lemang atau lomang dalam bahasa Mandailing. Dalam Ramadan ini penjualan meningkat hingga 2 kali lipat dari hari biasa.
Salah satu tempat penjualan lemang yang banyak dicari adalah Lemang Panas Jaya yang berada di Jalan Flamboyan Raya Medan, Sumatera Utara. Lemang khas Mandailing yang diberi selai ini kerap menjadi buruan warga Kota Medan saat bulan Ramadan. Memang tidak ada yang berbeda dengan lomang lainnya. Lomang ini juga terbuat dari beras ketan, lalu dicampur dengan santan kelapa, digulung daun pisang, kemudian dimasukkan ke dalam seruas bambu lalu dibakar sampai matang. Lemang akan lebih nikmat jika disantap dalam keadaan hangat. Cara mengkonsumsi lemang juga berbeda-beda, bisa ditambah dengan serikaya, kari, tape, buah durian, rendang, ataupun jenis selai lainnya. Di Ramadan kali ini, penjualan lemang mengalami peningkatan dari hari biasa. Pemilik usaha Lemang Panas Jaya mengaku, selama bulan Ramadan mampu menghabiskan 250 batang lemang di hari Senin hingga Jumat dan 500 batang di hari Sabtu dan Minggu. Alhamdulillah, puasa ini makin nambah sih minatnya dan juga pembelinya, Bang. Kalau hari Senin sampai Jumat itu, Bang, sekitar 200 sampai 250, tapi kalau hari Sabtu Minggu sampai 500 gitu, Bang. Pakai ketan sama santan, itu aja sih, Bang. Kita khasnya itu ada aslinya itu, Bang, itu yang bikin beda, Bang. Asli gula merah gitu, Bang. Banyak juga sih buat berbuka, buat bagi-bagi juga. Salah satu pembeli mengaku lemang yang ada di tempat ini berbeda dengan lemang-lemang lainnya. Menurutnya, lemang di tempat ini lebih terasa empuk serta lebih terasa santannya. Ditambah perpaduan selai membuat lemang semakin lezat. Oh, udah sering, Pak. Ya, udah sering. Kita udah menjadi pelanggan buatnya Pak Lu di sini. Langganan, Pak, ya? Iya. Gimana? Kalau untuk rasa lemang mereka ini memang yang saya rasakan dia beda dari lemang-lemang yang lain yang ada di Kota Medan. Kayaknya lemang mereka lebih terasa empuk dan lebih terasa santannya. Kalau udah selainya ada di tempat lain malah nggak dikasih selai. Kalau di sini kita udah dikasih selai, selainya yang membuat semakin enak, semakin maknyus. Katanya saya rasa kalau menurut saya satu bambu begini cuma 30.000 berikut dengan selai, kan cukup murah. Untuk satu porsinya, lemang panas ini dibanderol dengan harga Rp30.000. Satu batang bambu bisa menjadi 15 potong bagian lemang. Selain disantap untuk berbuka puasa, lemang juga biasa diberikan kepada kerabat sebagai oleh-oleh khas Medan. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi menarik lainnya, pemirsa, mengisi waktu luang menjelang berbuka puasa, kegiatan ngabuburit adalah salah satu pilihan bagi umat muslim. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak menurunkan semangat warga kota Sibolga untuk ngabuburit, serta memanfaatkan waktu lenggangnya. Ngabuburit adalah salah satu tradisi yang identik di setiap bulan suci Ramadan. Biasanya, aktivitas ini diisi dengan kegiatan berburu takjil atau bersantai maupun berolahraga di sore hari sembari menunggu waktu berbuka puasa. Tradisi ngabuburit di tengah pandemi COVID-19 terasa sedikit berbeda. Hal itu dikarenakan aktivitas masyarakat yang sudah dibatasi untuk menekan angka penyebaran COVID-19. Dengan tetap menerapkan protokol kesehatan, tidak menurunkan semangat warga kota Sibolga untuk ngabuburit dan bersantai serta memanfaatkan waktu lenggangnya sambil menunggu azan maghrib di bulan Ramadan. Ya palingan sih cuma jalan-jalan sore, keliling, duduk-duduk gitu. Daripada di rumah gabut gitu, nggak ada temen. Biasanya sih pulang duluan ke rumah sebelum sirene bunyi ya. Istilah ngabuburit ini tidak hanya populer bagi kalangan remaja saja. Hal itu terlihat dari kalangan orang tua yang membawa anaknya ke taman bermain anak maupun berolahraga. Biasanya ya keliling-keliling sekolah kalau Pak. Keliling sekolah ya, menunggu apa buka puasa. Mungkin ada kegiatan yang lebih spesifik seperti olahraga atau hanya sekedar keliling-keliling? Enggak ada Pak, kalau masalah olahraga enggak ada. Siap-siap Pak nanti.
siap buka puasa, barulah kadang main bola, futsal. Kalau ini malam ini dia buka puasa di luar. Di luar Pak ya. Sama keluarganya Pak ya? Iya, sama. Rizky Ramadan melaporkan untuk Evarina TV. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Remustika mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.